Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Ramadan Mustaqin. Saya merupakan guru baru di sekolah teman-teman. Kemarin saya baru lulus S2 di Harvard University, dan S1 saya kemarin saya ambil di Oxford University ya. Jadi teman-teman bisa panggil saya Kak ya. Nah, baik, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu saya akan mengabsen teman-teman. Di sini ada Aisyah Ramadhani, ada? Hadir, Pak. Baso Idrus. Hadir, Pak. Begini ya teman-teman, karena saya ini masih muda, barusan kemarin lulus S2 di Harvard University, jadi teman-teman bisa panggil saya Kak ya, tidak usah Bapak karena kita tidak beda jauh umurnya ya. Eka Faradila. Ya, Eka. Hadir, Kak. Saya tuh pilih. Oke. Hadir, Pak. Eka. Fauzia Rahmah Tamrin. Hadir, Kak. Ihsan Tianurung. Iqbal. Hadir, Kakak. Oke, Nurul Ilmi. Mana ini Nurul Ilmi? Hadir, Kak. Oke, Stuka. Halo Stuka. Ini Stuka namanya kakak ya. Apakah ada Stuka? Atau mungkin lagi ini ya, lagi izin ke WC. Jadi kita lanjut saja karena waktu kita terbatas. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas perangkat lunak pengolah vektor. Khususnya di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Jadi CorelDRAW adalah editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel. Nah, Corel ini merupakan sebuah perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Aplikasi ini digunakan untuk mengedit grafis vektor. Nah, oleh karena itu, ia lebih tepat digunakan sebagai tool ilustrasi. Nah, CorelDRAW menawarkan beragam keunggulan kepada penggunanya sebagai program yang banyak digunakan untuk proses visualisasi. Nah, CorelDRAW juga dapat menghasilkan gambar dengan kualitas baik dan tidak kalah dengan bitmap maupun vektor. Ya. Jadi adapun fungsi dan kegunaan CorelDRAW yang pertama yaitu membuat desain logo, yang kedua membuat sampul buku, yang ketiga membuat desain brosur, poster, undangan, pamflet dan lain sebagainya. Keempat membuat ilustrasi dan membuat kartun atau vektor, kemudian membuat desain user interface. Nah, ini adalah sedikit dari fungsi dan kegunaan CorelDRAW. Sebenarnya masih banyak lagi kegunaan dan fungsi CorelDRAW, tetapi di sini saya cuma memasukkan 6, atau mungkin ada teman-teman yang bisa menyebutkan selain ke-6 ini apa saja fungsi dan kegunaan CorelDRAW. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang bisa sebutkan fungsi atau kegunaan CorelDRAW selain ke-6 ini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut saja. Ada yang tahu perbedaan vektor dan bitmap? Oke teman-teman, ada yang tahu? Sebelum kita menggunakan aplikasi CorelDRAW, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu vektor dan bitmap. Nah, vektor dan bitmap ini adalah dua tipe gambar yang jauh berbeda. Nah, di sini kita akan menggunakan gambar berbasis vektor. Jika tidak ada yang tahu, kita lanjut saja. Nah, adapun vektor yaitu gabungan titik dan garis yang menghasilkan sebuah objek gambar dengan jelas. Nah, jika dilihat dari segi ukuran, vektor pada gambar tidak terlihat pecah, dan ketika di zoom, dia tidak akan mengalami perubahan, artinya dia tetap statis. Nah, seperti itu, meskipun kita zoom berapa kali pun. Nah, berbeda dengan gambar yang berbasis bitmap. Nah, bitmap ini bergantung pada resolusi, sementara vektor tidak. Jadi untuk ilustrasi vektor ini biasanya digunakan untuk ilustrasi desain logo, karakter, objek, dan masih banyak lagi. Nah, adapun format vektor, misalnya CDR, SVG, dan Adobe Illustrator atau AI. Nah, kemudian bitmap
atau raster merupakan sekumpulan kotak-kotak kecil atau disebut juga piksel. Nah, kotak-kotak kecil ini yang nantinya akan membentuk sebuah gambar yang kita sebut dengan gambar bertipe bitmap. Nah, piksel juga memiliki kombinasi warna untuk memperjelas gambar. Akan tetapi jika di zoom, gambar tersebut akan terlihat pecah dan hanya tampak kumpulan kotak kecil saja. Nah, adapun format gambar bertipe bitmap ini contohnya seperti GIF, JPG, BMP, PNG, PIC, PCX, TIFF, dan PHD. Ya. Oke, ada teman kita yang baru bergabung ya, Anugerah Rahmayani. Oke, kita langsung lanjut saja. Selanjutnya perbedaan bitmap dan vektor. Ya, mungkin ini adalah perbedaan yang sangat jelas antara bitmap dan vektor. Ini adalah perbedaan mendasar, perbedaan utama antara gambar berbasis bitmap dan vektor. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di sini perbedaannya. Apakah jelas, teman-teman? Jelas. Nah, perbedaannya, gambar berbasis bitmap itu tersusun oleh kotak-kotak kecil. Jadi apabila kita zoom, maka yang muncul adalah kotak-kotak kecil. Jadi gambarnya akan terlihat pecah, berbeda dengan gambar berbasis vektor. Meskipun kita zoom berapa kali pun, gambarnya akan tetap sama, ya. Ya. Karena tadi saudari Anugerah Rahmayani ya, mungkin sebelumnya saudari Anugerah Rahmayani perlu ketahui bahwa saya merupakan dosen baru di kelasnya Anugerah ya. Saya kemarin baru lulus S2 di Harvard University dan S1 saya ambil di Oxford University ya, saudari Anugerah ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang saya mempunyai memberikan tugas untuk teman-teman, yaitu menggambar logo Pertamina menggunakan aplikasi pengolah vektor. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke simulasinya ya, membuat logo Pertamina. Mungkin teman-teman bertanya kenapa kakak terlalu cepat memberikan penjelasan, karena berhubung nanti kakak masih punya meeting, jadi meeting yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kita percepat saja ya. Jadi cuma 15 menit untuk kelas teman-teman. Nah, langsung saja. Bagaimana caranya membuat logo Pertamina? Yang pertama, teman-teman gunakan rectangle tool ya untuk membuat segi 4. Kemudian bagaimana untuk membuat sisinya melengkung seperti ini? Nah, teman-teman klik objek yang tadi, kemudian di sini ada 4 opsi. Nah, untuk melengkungkan bagian kiri atas ini kita ubah di sininya ukuran misalkan 35 ya. Terus untuk mengubah sudut kanan bawah kita bisa ganti di sini. Nah, 35 seperti ini. Ya. Nah, di sini saya akan membuat objek yang berwarna biru ini. Nah, kemudian untuk membuat objeknya miring seperti itu, kita bisa klik objek yang tadi, kemudian klik sekali lagi. Nah, maka akan muncul icon untuk merotasi seperti ini. Ya. Jadi di sini kita bisa langsung melakukan rotasi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sedikit lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek yang warna hijau ini. Kita kembali menggunakan rectangle tool, kemudian kita ubah sisi kiri atas dan kanan bawahnya. Ini saya beri 25 pixel seperti ini. Kemudian kita miringkan ya.
Ya, kira-kira seperti ini. Mungkin ini terlalu panjang. Oke, terus untuk membuat objek mirror ini kita tidak perlu lagi menggunakan rectangle tool. Nah, kita bisa membuatnya dengan mengcopy objek yang kita buat sebelumnya. Nah, caranya kita klik kanan kemudian copy lalu pastekan di sini. Nah, maka objek tadi akan tercopy. Kemudian kita klik mirror vertikal yang ada di atas sini. Nah, maka otomatis objek tersebut akan berbalik ya, seperti namanya mirror cermin. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi selanjutnya kita masuk pada tahap pewarnaan ya. Nah, caranya bisa kita langsung dengan menggunakan tool App Drop tool ya yang ada di sini. Nah, caranya kita klik warna yang ingin kita copy sini, kemudian kita klik lagi warna yang objek yang akan kita beri warna. Nah, seperti ini teman-teman. Terus warna hijau dan warna merah ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian objek ini masih kelihatan garis pinggirnya ya. Masih kelihatan garis pinggirnya. Berbeda dengan objek ini yang tidak ada garis pinggirnya. Jadi caranya kita menghilangkan garis pinggirnya. Kita blok semua ketiga objek ini. Kemudian di sini ada tanda silang. Kalau kita klik kiri, maka warna yang berada di dalamnya akan hilang. Jadi kita Ctrl Z. Jadi caranya dengan klik kanan ya, bukan klik kiri. Nah, seperti ini. Tinggal kita berikan logo Pertamina, tulisan Pertamina. Ya, ini. Nah, inilah hasil logo Pertamina yang kita buat ya. Jadi teman-teman silakan kerjakan tugasnya, buat logo Pertamina. Kemudian teman-teman upload di Syam. Oke, nanti saya buatkan linknya ya teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, Saudara Iksan jangan wakili teman-temannya ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Atau tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Mungkin cukup sekian sampai di sini saja pertemuan kali ini karena sebentar lagi saya ingin melakukan meeting. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Terima kasih.